Salam Elohim. Jumpa lagi dengan hamba Tuhan yang baru bertobat. Terima kasih. Sekarang kita membahas sedikit ya tentang zombie. Adakah ayat zombie di Alkitab? Yang tertulis di Alkitab, adakah ayat zombie yang tertulis di Alkitab? Mari kita baca dari Zakaria 14:12. Mari kita baca, kita cari dulu ayatnya ya. Zakaria 14:12. Zakaria 14. Perikopnya adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Saudara-saudara juga bisa membukanya ya. Jangan segan-segan membaca Alkitab. Setiap hari bila perlu kita setiap hari membaca Alkitab. Setiap hari. Karena membaca Alkitab itu enak. Terima kasih. Zakaria 14:12. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Sekali lagi kita ulang ya, ayat 12. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Itulah zombie ya, salah satu ayat zombie di Alkitab. Jadi di akhir zaman ini zombie-zombie akan banyak bermunculan karena pengaruh dari micin dan jus itu ya, terhubung dengan 5G, 6G, 6G dan 5G ya, terhubung. Jadi mereka ini sudah bukan lagi manusia ya, setengah manusia, setengah binatang, karena DNA-nya sudah diedit. DNA-nya sudah diedit oleh kaum Illuminati. Jadi DNA manusia ini yang murni dari Tuhan sudah diedit oleh kaum Illuminati. Kaum Illuminati adalah penyembah setan, penyembah iblis. Jadi dia itu kaum Illuminati anti Christ ya. Golongannya anti Christ, antek-anteknya. Jadi ini adalah ayat zombie ya. Zakaria 14:12. Inilah tulah akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Jadi mereka itu badannya sudah busuk ya, tapi masih hidup. Betapa mengerikannya ya. Betul. Kenapa di Yerusalem? Karena di Yerusalem ini kan sesuai dengan Matius 24 ayat 15, sang pembinasa keji akan berdiri di sana. Jadi otomatis buahnya, pengikutnya juga pasti banyak berkumpul di sana ya. Matius 24:15, sang pembinasa keji akan berdiri di sana sebentar lagi. Matius 24:15. Oleh sebab itu kita harus mengungsi ke gunung. Di 16-nya ya, mari kita baca ya. 24:16. Matius 24:16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 16 ya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Harus melarikan diri apabila pembinasa keji berdiri. 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Bahkan kita nggak usah lagi memikirkan harta ya, barang-barang kita. Jadi ada alangkah baiknya bila kita sudah mempersiapkan diri ya. Matius 24
Matius 24:16 ini sama dengan Lukas 21:21. Begitu kira-kira saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Lukas 21:21. Mari kita baca ya, Lukas 21:21. Saya senang membaca firman Tuhan ini, senang karena saat membaca firman Tuhan ini kayak ada suatu damai sejahtera. Pokoknya ada damai sejahtera, kayak seperti segar ya, kesegaran di jiwa itu ya. Makanya saya senang mengulang-ulang firman Tuhan. Ada seperti damai sejahtera saat membaca kita Alkitab. Kadang kita meneteskan air mata baca Alkitab, karena Alkitab adalah surat cinta Tuhan kepada manusia. Jadi Matius 24:16 sama dengan Lukas 21:21. Silakan cari sendiri ya saudara. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Harus mengungsi itu. Lukas 21:21. Kita ulangi ya. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam perkotaan, dalam kota. Ya, jangan masuk lagi ke dalam kota. Itu loh, ngambil barang juga. Tadi juga kan sudah disebutkan, mengambil barang kita yang di peranginan, jangan lagi ngambil barang-barangnya. Itu loh. Musibah sudah di depan mata, kita harus mempersiapkan diri ke gunung terpencil. Kita berusaha. Walaupun teknologi canggih, tapi setidaknya kita berusaha ke gunung, menghindari jaringan 5G, 6G. Di situ kita bertobat, memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita perlu ke gunung? Ya karena zombie tadi yang dibaca tadi, Zakaria 14:12. Karena itu bukan di zombie tadi ya. Zakaria 14:12. Dan nanti akhir zaman manusia itu saling menyerahkan sesamanya. Di mana tertulis Matius 10:36. Matius 10:36 ya. Matius 10:36. Dan musuh orang ialah seisi rumahnya, itu. Matius 10:36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya, itu. Karena mereka sudah bukan dirinya lagi ya, bukan manusia seperti yang kita kenal. Mereka sudah dipengaruhi oleh enzim Luciferase ya, enzim dari iblis tersebut. Mereka juga ini bukan dirinya lagi. Jadi berlaku ini Matius 10:36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi kita itu yang darah murni dianggap musuh gitu. Jadi kita perlu kita mengungsi untuk menyiapkan bahan pangan dan bertobat juga. Di situ juga kita bisa menunggu rapture, pengangkatan, karena kita sudah bertobat. Kita menunggu rapture juga. Di kota menunggu rapture bisa, tapi untuk bahan makanan mereka akan sulit. Sementara kalau kita di desa, kita bertani, bercocok tanam, menanam sayur sendiri, sambil menunggu rapture, bertobat, kita menguruskan diri di pedesaan. Kalau di perkotaan, mereka menunggu rapture aja. Nanti makanan, bahan pangan sulit karena dikuasai oleh pihak antikris. Nah, ayat terakhir ya, penutup. Amsal 22 ayat 3. Semua sebenarnya sudah ada ya di Alkitab. Lengkap dia. Amsal 22 ayat 3. Mudah-mudahan ya. Kita baca ini ayat penutupnya ya. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak
melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat 3 ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang-orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi kita sudah tahu ada kira-kira malapetaka, kita harus bersembunyi begitu. Kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular gitu. Karena merpati itu adalah lambang Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu harus ada di hati kita. Merpati ya digambarkan ya seperti Roh Kudus, ditulis di Alkitab. Seperti ya. Terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun berada. Amin. Mari bertobat. Amin.